Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Idam Edu. Kali ini kita akan membahas tentang teori belajar dan pembelajaran untuk materi tes SKB CPNS Guru Sekolah Dasar. Teori belajar dan pembelajaran ini menjadi dasar materi pedagogi yang akan diteskan dalam tes SKB CPNS Guru Sekolah Dasar, dan ini harus dikuasai teman-teman semuanya. Dalam kesempatan ini kita akan membahas secara singkat dan jelas kira-kira kunci dari masing-masing teori pembelajaran itu apa saja. Mari kita lanjut di pembahasannya. Yang pertama adalah hakikat belajar. Belajar adalah proses, mengalir, bergerak, ada perubahan, ada kesalahan, kreativitas, dan potensi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar berarti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Misalnya adik membaca, itu namanya belajar. Atau berarti berlatih. Contohnya ia sedang mengetik, murid-murid itu sedang karate, dan lain-lain. Yang ketiga berarti berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Itu adalah hakikat dari belajar. Kemudian menurut PP nomor 19 tahun 2005 pasal 19 ayat 1 di standar proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 teori-teori belajar. Yang pertama ada behavioristik, kognitif, humanistik, dan yang terakhir ada konstruktivisme atau konstruktivistik. Oke ya. Yang pertama adalah teori belajar behavior. Behavior berarti teori perubahan perilaku atau sikap. Perubahan perilaku seorang yang dapat diamati, diukur, dan dapat dinilai secara konkret. Ada stimulus atau rangsangan, ada respon atau reaksi. Contohnya, mahasiswa dapat menyelesaikan tugas dari dosen dengan cepat dan benar apabila dapat stimulus berupa nilai A. Begitu juga dengan hadiah, hukuman, dan faktor penguatan. Berarti dalam teori behavior ada penguatan. Ciri-ciri teori behavioristik yaitu bersifat mekanistis, menekankan peranan lingkungan, menekankan pentingnya latihan, dan mementingkan mekanisme hasil belajar. Ada beberapa ahli dalam kali ini yaitu ada Thorndike, Watson, Edwin Guthrie, Albert Bandura, Skinner, Carl Hoek, dan Ivan Pavlov. Adalah ahli yang berpendapat tentang teori ini. Langsung saja yang pertama kita membahas pendapat dari Thorndike. Teori behavior merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulusnya apa saja yang dapat merangsang proses belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal lain yang dapat ditangkap oleh alat indera. Responnya reaksi yang dimunculkan peserta didik saat belajar yang dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan. Ada hukum Thorndike yang kedua yaitu hukum kesiapan, yang berarti semakin siap individu untuk belajar, timbul kepuasan, akan dipertahankan atau diperkuat. Kemudian ketika ada hukum latihan, prinsip utama dalam belajar adalah pengulangan. Makin sering diulang, materi pelajaran akan semakin dikuasai. Hukum akibat, masih pendapat Thorndike, suatu perbuatan yang disertai akibat menyenangkan, cenderung dipertahankan, dan lain kali akan diulang. Perbuatan yang diikuti akibat tidak menyenangkan, cenderung dihentikan, dan tidak akan diulangi. Tokoh yang kedua adalah Carl Hoek. Kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis adalah penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia. Teori-teori demikian tidak banyak digunakan, terutama setelah Skinner memperkenalkan teorinya. Menurut Watson, belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus dan respon yang dimaksud
harus dapat diamati atau diobservasi dan dapat diukur, measurable. Perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar tidak diperhitungkan karena tidak dapat diamati. Selanjutnya pendapat dari Edwin Guthrie. Guthrie percaya bahwa hukuman, punishment, memegang peranan penting dalam proses belajar. Hukuman yang diberikan pada saat yang tepat akan mampu mengubah tingkah laku seseorang. Individu yang sedang belajar harus dibimbing melakukan apa yang harus dipelajari. Kemudian menurut Francis Frederick Skinner itu berpendapat bahwa stimulus dan respon itu berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian perubahan tingkah laku yang akan berkaitan dengan interaksi dengan lingkungannya itu tadi. Stimulus saling berinteraksi, memperoleh respon dan muncul konsekuensi sehingga pada akhirnya akan mengubah ataupun membentuk tingkah laku. Kemudian pendapat dari Ivan Pavlov. Individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Percobaannya, ini pada waktu dulu Ivan Pavlov itu anjing air liurnya akan keluar apabila diberikan stimulus yang sesuai, yaitu tulang. Kemudian ada pendapat dari Albert Bandura. Pentingnya proses mengamati dan meniru perilaku, sikap, dan reaksi emosi orang lain. Kemudian aplikasi teori behavioristik terhadap pembelajaran siswa yaitu guru menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap, materi disampaikan secara utuh oleh guru. Guru tidak banyak memberikan ceramah tetapi interaksi singkat yang diikuti contoh-contoh. Bahan pelajaran disusun dari yang sederhana sampai yang kompleks. Pembelajaran berorientasi pada hasil, kesalahan harus segera diperbaiki, pengulangan dan latihan digunakan supaya perilaku yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan dan evaluasi atau penilaian didasari atas perilaku yang tampak. Simpulannya, teori behavioristik cenderung mengarahkan peserta didik untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. Pandangan teori ini bahwa belajar merupakan proses pembentukan atau shaping, yaitu membawa peserta didik menuju atau mencapai target tertentu, sehingga menjadikan peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi, padahal banyak faktor yang mempengaruhi proses belajar. Yang kedua adalah teori pembelajaran kognitif. Teori belajar kognitif ini ada beberapa sumber ya, maksudnya beberapa tokoh yang berpendapat. Contohnya ada Piaget, Brunner, Ausubel. Dalam kali ini kita akan membahas pengertian, kelebihan dan kelemahan dari pembelajaran kognitif itu sendiri dan implikasinya. Yang pertama, pengertian terlebih dahulu. Pengertian teori belajar kognitif. Pembelajaran yang lebih menekankan pada pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Tokohnya yang pertama adalah Jean Piaget. Menurut Piaget, individu berkembang menuju kedewasaan, maka ia akan mengalami adaptasi dengan lingkungannya yang akan menyebabkan adanya perubahan kualitatif dalam struktur kognitifnya. Proses belajar berlangsung dalam 3 tahapan yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Tahapan-tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget. Yang pertama adalah tahap sensori motor, kurang lebih 0-2 tahun. Yang kedua, tahapan praoperasional, yaitu 2-7 tahun. Tahapan operasional konkret, 7-11 tahun. Berarti ini adalah umur peserta didik sekolah dasar. Kemudian tahapan operasional formal 11-15 tahun. Biasanya ini sering keluar dalam tes-tes materi pedagogi. Tahapan-tahapan perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Yang pertama tahap sensori motor 0-2 tahun. Usia 2 tahun pertama anak dapat sedikit memahami lingkungan dengan cara melihat, meraba atau memegang, mengecap, menyium, menggerakkan. Anak tersebut mengetahui bahwa perilaku yang tertentu.
Yang nomor 2, tahapan pra-operasional 2-7 tahun. Pada tahap ini telah dapat menggunakan bahasa dalam mengembangkan konsepnya walaupun masih sangat sederhana. Yang ketiga ada tahapan operasional konkret. Dalam tahapan ini anak sudah mengembangkan pikiran logis dalam upaya memahami lingkungan sekitarnya. Anak tidak terlalu menggantungkan diri pada informasi yang datangnya dari panca indera. Yang nomor 4, tahapan operasional formal. Pada tahap ini anak sudah mampu berpikir abstrak, yaitu berpikir mengenai gagasan. Anak dengan operasional formal ini sangat dapat memikirkan beberapa alternatif pemecahan suatu masalah. Yang selanjutnya adalah Brunner. Dikenal free discovery learning yang menyatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik jika pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didiknya untuk menemukan suatu konsep teori atau penambahan melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. 3 tahapan cara melihat lingkungan, yaitu tahapan enaktif, ikonik, simbolik. Ini juga biasanya sering keluar pendapat dari Brunner. Enaktif, dalam memahami dunia di sekitarnya, anak menggunakan pengetahuan motorik. Ikonik, dalam memahami dunia di sekitarnya, anak-anak melalui bentuk perumpamaan dan perbandingan. Sedangkan simbolik, jadi tahapan yang terakhir yaitu kemampuan dalam berbahasa, logika, matematika sangat mempengaruhi ide-ide abstrak. Kemudian teori belajar kognitif Ausubel. Dalam teori ini, teori belajar dimaknai sebagai belajar bermakna. Pembelajaran bermakna yaitu suatu proses mengkaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Selanjutnya, implementasi dalam dunia pendidikan, serta kelebihan dan kekurangan. Implementasi terhadap pendidikan yaitu bahwa keaktifan dalam belajar itu sangat penting. Peserta didik yang belajar secara aktif dan bisa optimal proses asimilasi dan akomodasi antara pengetahuan dan pengalaman akan terjadi dengan baik. Kelebihannya, dapat meningkatkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan suatu masalah, dapat meningkatkan motivasi dan membantu peserta didik untuk memahami bahan belajar dengan lebih mudah. Kekurangannya, keberhasilan pembelajaran didasarkan pada kemampuan peserta didik. Kemudian pendidik dituntut mengikuti keaktifan peserta didiknya dan fasilitas harus sangatlah mendukung. Itu tadi dari teori pembelajaran atau teori belajar kognitif. Selanjutnya dari humanistik. Teori humanistik lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia daripada berfokus pada ketidaknormalan atau sakit seperti yang dilihat oleh teori psikoanalisa Freud. Pendidikan ini melihat kejadian setelah sakit tersebut sembuh, yaitu bagaimana manusia membangun dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemampuan bertindak positif ini yang disebut sebagai potensi manusia, dan para pendidik yang beraliran humanistik biasanya memfokuskan pengajarannya pada perkembangan kemampuan positif ini. Pandangan Kolb mengenai belajar yang teorinya terkenal dengan belajar 4 tahapnya, yaitu yang pertama adalah tahap pengalaman konkret, yang kedua tahap pengamatan aktif dan reflektif, yang ketiga tahap konseptualisasi, dan keempat tahap eksperimentasi aktif. Pandangan Honey dan Mumford terhadap belajar menggolongkan golongan orang yang belajar ke dalam 4 macam, yaitu golongan yang pertama aktivis, reflektor, teoris, dan pragmatis. Pandangan teori belajar yang selanjutnya dari Habermas terhadap teori belajar yaitu pendapat sering disebut 3 macam tipe belajar, yaitu belajar teknis, belajar praktis, dan belajar emansipatoris. Selanjutnya kita menuju ke pandangan Bloom dan Cardwell terhadap belajar. Tujuan belajar yang dikemukakan dirangkum ke dalam 3 kawasan yang dikenal sebagai sebutan taksonomi Bloom. Ini juga biasanya keluar dalam tes-tes yang berkaitan dengan pedagogi. Yang pertama adalah domain kognitif, terdiri atas 6 tingkatan, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Contoh pengetahuan: mengingat,
pemahaman itu menginterpretasikan. Kemudian yang aplikasi contohnya menggunakan konsep, analisis menjabarkan suatu konsep, sintesis menggabungkan bagian-bagian konsep menjadi satu konsep utuh, evaluasi membandingkan nilai-nilai, ide atau metode. Selanjutnya dari domain psikomotor terdiri atas 5 tingkatan, yaitu peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian, dan naturalisasi. Contohnya peniruan adalah menirukan gerak, penggunaan menggunakan konsep untuk melakukan gerak, ketepatan melakukan gerak dengan benar, perangkaian melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan benar, naturalisasi melakukan gerak secara wajar. Kemudian domain afektif terdiri atas 5 tingkatan. Yang pertama adalah pengenalan, respon, penghargaan, pengorganisasian, dan pengalaman. Contohnya pengenalan ingin menerima, meresponnya aktif berpartisipasi, penghargaannya menerima nilai-nilai, pengorganisasian menghubung-hubungkan nilai-nilai yang dipercayai, serta pengalaman menjadikan nilai-nilai sebagai bagian dari pola hidupnya. Implikasi teori humanistik ini pada pembelajaran siswa, semua komponen pendidikan termasuk tujuan pendidikan diarahkan pada terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Untuk itu sangat perlu diperhatikan bagaimana perkembangan peserta didik dalam mengaktualisasikan dirinya, pemahaman terhadap dirinya, serta realisasi diri. Implikasi teori humanistik lebih menunjuk pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Dalam teori ini, peran guru menjadi fasilitator dan memberikan motivasi kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan siswa. Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada siswa dan mendampingi siswa untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Siswa berperan sebagai pelaku utama, student center, yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Fokus dari teori ini, belajar sebagai proses membantu individu agar dirinya dapat membantu dirinya sendiri. Setiap individu memiliki kemampuan yang terbaik dalam dirinya dan akan berkembang secara optimal jika diberikan kesempatan. Kemudian ada teori konstruktivisme. Teori ini percaya bahwa siswa dapat mencari sendiri masalah, menyusun sendiri pengetahuannya melalui kemampuan berpikir dan tantangan yang dipahami, menyelesaikan dan membuat konsep mengenai keseluruhan pengalaman realistik dan teori dalam satu pengetahuan utuh. Ia adalah pembangunan pengetahuannya sendiri. Tokoh dalam teori ini, John Dewey, bahwa belajar bergantung pada pengalaman dan minat siswa sendiri dan topik dalam kurikulum harus saling terintegrasi, bukan terpisah atau tidak mempunyai kaitan satu sama lain. Belajar harus bersifat aktif, langsung terlibat, berpusat pada siswa, student-centered learning dalam konteks pengalaman sosial. Yang kedua, Jean Piaget, bahwa pengetahuan yang diperoleh seorang anak merupakan hasil dari konstruksi pengetahuan awal yang telah dimiliki dengan pengetahuan yang baru diperolehnya melalui dua cara, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi berarti integrasi konsep yang merupakan tambahan atau karakteristik pembelajaran konstruktivisme. Menurut Drever dan Bell, 1. Siswa tidak dipandang sebagai suatu yang pasif, melainkan memiliki tujuan. Yang 2. Belajar mempertimbangkan seoptimal mungkin proses keterlibatan siswa. 3. Pengetahuan bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan dikonstruksi secara personal. Yang keempat, pembelajaran bukanlah transmisi pengetahuan. Yang kelima, kurikulum bukanlah sekedar dipelajari, melainkan seperangkat pembelajaran, materi, dan sumber. Implikasi teori konstruktivisme, yaitu tujuan pendidikan menurut teori belajar konstruktivisme adalah menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. B. Kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi sesuatu yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Yang C. Peserta didik diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Guru hanyalah berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan teman membuat situasi yang kondusif untuk terjadi konstruksi pengetahuan pada diri peserta didik. Terima kasih. Itu tadi adalah teori belajar dan pembelajaran berkaitan dengan materi SKB, tes SKB, CPNS, guru sekolah dasar. Namun juga ini adalah materi-materi untuk seluruh
dari instansi-instansi keguruan, mulai dari SD, SMP, SMA, berkaitan dengan teori belajar dan pembelajaran. Terima kasih, mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.